Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tika, kelas B semester 4. Oke, di sini sebelumnya saya akan mengkritikal sebuah artikel, di mana artikel pertama yaitu analisis implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN di Desa Kawangkoan bawah wilayah Amburangan 2. Di sini sudah terdapat ada dua jenis analisa. Yang pertama artikelnya terdapat pada Word dan kedua terdapat pada PDF. Oke, yang terdapat pada Word ini merupakan sebuah artikel yang telah direview atau yang telah diperbaiki dari artikel yang sebelumnya yang terdapat pada PDF. Oke, sebelumnya pada Word di sini dapat dilihat bahwa abstrak yang terdapat pada Word dan abstrak yang terdapat pada PDF sendiri berbeda. Di mana abstrak yang terdapat pada Word ini dia cuma terdapat berbahasa Indonesia saja, sedangkan pada PDF dia langsung dengan menggunakan berbahasa Inggris. Dan di abstrak di Word dia lebih ringkas dan rinci. Dan di sini ada yang pada Word dia memiliki font yang ditandakan dengan font warna merah, yaitu NDLC atau Network Development Life Cycle. Sedangkan pada PDF sendiri dia cuma dilambangkan dengan namanya NDLC. Sabar ya. Oke, pada NDLC. Sedangkan banyak dari orang sendiri tidak mengetahui NDLC itu sebenarnya apa. Jadi di sini lebih jelaskan bahwa NDLC itu kepanjangan dari Network Development Life Cycle, di mana di sini merupakan sebuah perusahaan jaringan yang lebih kemuka atau yang sudah terkenal di berbagai kalangan dunia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan atau materi awal sendiri. Dalam pendahuluan, di sini dia berawal dari kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Sedangkan menurut pendapat saya, dalam artikel ini, jika kita mengambil pada bagian kehidupan masyarakat itu terlalu banyak terlalu terbelit-belit, sehingga di sini saya langsung mengambilnya pada informasi merupakan dia langsung ke intinya tanpa harus terbelit-belit. Dan di sini dia langsung pada inti dari permasalahan pada artikel ini, sehingga di sini langsung kita ambil pada gambar application layer pertama dan application layer kedua. Oke, pada application layer di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis aplikasi layer sendiri. Oke. Di sini terdapat Di sini terdapat application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Oke, di sini application sendiri berfungsi sebagai menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian presentasi layarnya dia berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Kemudian session dia berfungsi membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Kemudian menambahkan alamat jaringan pada paket untuk network. Kemudian data link menambahkan MAC address pada paket, dan physical sendiri mengirim data melalui media transmisi. Oke, selesai penjelasan di situ. Kita masuk langsung saja ke landasan teori dari sini. Oke, di sini landasan teorinya saya tidak merubahnya sama sekali karena menurut saya dalam landasan teori ini sudah sangat lengkap. Tetapi ada beberapa sedikit yang saya tambahkan dalam landasan teori ini sendiri. Dalam landasan teori sendiri, saya telah menambahkan pada bagian model-model jaringan komputer. Di sini model-model jaringan komputer ada terdapat beberapa istilah di dalamnya. Di mana istilah yang pertama itu yaitu IETF, ETSI, I2 dengan ANSI. Oke.
Sedangkan pada IETF di sini di dalam PDF dia tidak menjelaskan IETF itu kepanjangan dari apa, ETSI itu kepanjangan dari apa, ITU itu kepanjangan dari apa, dan ANSI itu kepanjangan dari apa. Oke. Di sini IETF sendiri merupakan Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Kemudian ETSI. Oke. ETSI sendiri merupakan kepanjangan dari European Telecommunication Standard Institute, merupakan organisasi standarisasi independen non-profit yang menyediakan peralatan, operator, jaringan, dan standar yang digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Oke, selanjutnya itu sendiri merupakan International Telecommunication Unit, di mana ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio yang berada di Prancis. Ini merupakan sebuah bahasa Prancis, Union International des Telecommunication. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ANSI. ANSI sendiri merupakan American National Standard Institute, adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses sistem, dan personal di Amerika Serikat. Oke, mungkin dalam artikel yang pertama ini saya cuma sedikit menambahkan pada model-model jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer sendiri. Jenis-jenis jaringan komputer itu ada PAN, LAN, WAN maupun WLAN, hasil gabungan dari jaringan WAN dan jaringan LAN. Oke, di sini tidak ada yang saya perbarui, palingan jika terdapat bold merah atau yang ditandai dengan huruf font merah, itu merupakan hasil dari editan yang saya telah buat. Kemudian di sini saran yang saya masukkan untuk ukuran hurufnya, di sini ukuran huruf pada artikel ini terlalu kecil, sehingga saya harapkan untuk penulis selanjutnya, jika untuk mereview artikel ini, harap untuk tulisannya lebih perjelas agar pembaca lebih nikmat untuk membaca setiap artikel yang Anda buat sendiri. Kemudian kita langsung masuk ke selanjutnya kita masuk langsung ke kesimpulan atau akhir dari artikel yang pertama ini. Berdasarkan hasil implementasi dan analisis jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN yang telah diuraikan, kesimpulannya yang dapat diambil yaitu pertama, telah dibangun jaringan internet dengan menggabungkan antara jaringan LAN dan WLAN di desa Kawangkuan bawah. Oke, di sini pada garis-garis yang tercetak miring itu merupakan sesuatu hal yang sangat bagus untuk memperjelas setiap kalimat yang di dalamnya. Tetapi alangkah baiknya jika garis yang dicetak miring ini dikasih bold juga agar lebih jelas dan lebih dapat dilihat dengan baik oleh para pembacanya. Sarannya juga bagus. Kemudian masuk ke daftar pustaka. Alangkah baiknya dalam daftar pustaka ini tanpa harus menggunakan 1, 2, 3, dan 4, dia langsung saja kepada inti daftar pustakanya sendiri. Oke, mungkin itu saja hasil dari kritikal saya pada artikel yang pertama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.